Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Pertama-tama, saya mau mengucapkan selamat untuk peserta didik baru kelas 7 dimanapun kalian berada. Nah, di bangku SMP ini akan banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kalian pelajari, termasuk dalam pelajaran IPA. Sekarang kita masuk ke materi penyelidikan IPA. Nah, pernahkah kalian memperhatikan temanmu? Misalnya, mengamati tinggi badan, warna kulit, hidung mancung, mata sipit, dan berapakah massa tubuhnya. Semua kegiatan ini disebut dengan penyelidikan ilmiah IPA. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan 3 proses yang harus dikuasai. Yang pertama ada pengamatan, kedua membuat inferensi, ketiga mengomunikasikan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pengamatan. Pada langkah ini merupakan proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera atau alat peraga. Contohnya, ketika kita mengamati seekor sapi dengan menggunakan mata kita atau panca indera kita. Yang kedua, membuat inferensi. Langkah ini merupakan proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Contohnya, dari hasil pengamatan sapi tadi, kita bisa membuat inferensi dengan membuat ciri-ciri dari sapi. Misalnya, sapi itu berkaki 4, kemudian berwarna coklat, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, mengomunikasikan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan bisa dilakukan secara lisan maupun secara tulisan. Hal yang dikomunikasikan itu termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Manfaat belajar IPA. Dengan mempelajari IPA akan memberikan beberapa manfaat kepada kita. Pertama, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Kedua, memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bisa bersinar? Ketiga, menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air yang keruh. Keempat, berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Adapun penggolongan ilmu dalam IPA, pertama bidang fisika, mempelajari tentang aspek mendasar alam. Kedua, bidang kimia, mempelajari tentang penyusun dan perubahan zat. Ketiga, bidang biologi, mempelajari tentang makhluk hidup. Keempat, bidang astronomi, mempelajari segala hal yang ada di angkasa. Untuk memahami materi ini, kerjakan soal berikut ini. Amati 5 hewan yang sering kalian temui di rumah. Kemudian, tulis hasil pengamatan kalian dalam bentuk tabel. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.